Al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, bapak-bapak guru, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Gebyar Muharram sedekah laut memetri bumi Desa Setro Jenar. Setro Setro Mula ngomong nopo? Ibunya Setro dibaca Setro. Ya maklum murah. Asik. Serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setro Jenar, Kecamatan Lulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Malam hari ini saya bersyukur, kalau saya hitung-hitung saya pulang haji tanggal 18 Juli. Sekarang tanggal 11 Agustus. Berarti sekitar 22 hari saya pulang dari Tanah Suci. Saya doakan Bapak Ibu Bulus Pesantren semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cangkem kurang rampung wis segera dipanggil untuk haji dan umroh. Amin. Ini ada gemilang generasi milenial panggil. Bapak Ibu yang saya muliakan, masuk tahun baru, tentunya tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Tidak penting kamu malam tahun baru dengan siapa, tapi kamu bisa hidup bersama siapa. Apa yang harus kita perbarui? Banyak. Saya doakan mudah-mudahan imannya baru, amin. Hatinya tambah baik, karena jadidu imanakum, perbaharui imanmu, takwanya dengan semangat baru, amin. Semangatnya baru, amin. Istrinya baru, nah kurang ajar suaminya, mbaknya habis sedikit nyamuk, pantesan gatel. Bapak Ibu, salah satu refleksi yang saya pengen sampaikan di tahun baru Gebyar Muharram ini adalah, coba ingat-ingat kalimat saya. Allah tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu sama dengan berapa, karena jawabannya pasti 10. Allah tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa, tapi Allah akan bertanya 10 itu berapa ditambah berapa. Bedanya apa? Kalau 5 tambah 5 pasti 10.
Tetapi dibalik, 10 itu berasal dari berapa tambah berapa. Maka jawabannya 5 tambah 5. Asalnya dari mana 10? 1, 5 tambah 5. Bisa 6 tambah 4, bisa 7 tambah 3, bisa 8 tambah 2, bisa 9 tambah 1. Artinya apa? Yang pengen saya sampaikan adalah banyak cara untuk menggapai hidayahnya Allah. Caranya banyak nih. Makanya malam hari ini saya pengen Anda yang mungkin dicap di masyarakat sebagai ahli maksiat. Waduh. Wongnya ya takon. Ya cangkeme melu bengok. Ya melu guyu gitu. Sing wedok biasanya jilbabe pink. Anda punya kesempatan yang sama untuk mengakhiri atau untuk finish di tempat yang sama seperti orang baik. Mungkin setarnya berbeda, tetapi kita bisa finish yang sama. Toh hidup ini masih koma belum titik. Ini kan hidup masih koma. Makanya kenapa kita dikatakan orang hidup itu seperti film, Pak. Makanya di dunia itu panggung sandiwara. Makanya coba kita lihat, kalau kita sedang berantem seolah-olah kita nonton film laga. Kalau kita sedang ketawa seolah-olah film komedi. Kalau lagi bertengkar sama istrinya seolah-olah film telenovela. Begitu kamu bercermin seolah-olah film horor. Kita bisa setar dari finish yang berbeda, setar dengan cara yang berbeda, tetapi tujuan finish kita kan cuma satu, husnul khotimah. Dan ini jelas, kalau kiai tidak ada kopi pasti tidak husnul khotimah. Betul. Kalau ada kopi, Gus. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Panitia nanti panitia kopi. Info, kopi masih. Sing satset masih. Kok geting aku. Amin ketemu. Bagus. Kita sing bunga-bunga anak buah Samsudin. Betul. Wong setrum karo keris, Bruno kerisnya tuh kuning Shopee. Dancuk. Temen kopinya teka. Kopinya teka. Wahai mbak-mbak, belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Karena ingat, cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Masa lanang cantik gitu. Nah, hidup ini masih koma. Betapa kemudian Allah memberikan banyak kesempatan kepada kita. Maka kita sering melupakan dua nikmat. Satu, nikmat sempat. Dua, nikmat sehat. Kesempatan yang Allah berikan jangan sampai kemudian sia-sia. Caranya bagaimana? Tetap dengan memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka saya sering mengatakan, gunakan waktumu sebaik mungkin, karena semenit saja berharga, apalagi 19 detik. Waduh. Apa ya? Otaknya saya kira yang nyandak. Kenapa saya bilang 19 detik? Karena saya belum dapat yang versi 1 menitnya. Angel. Rupa-rupa codot. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hidayah dan finish yang sama dengan orang-orang baik?
dikatakan Pirang menit guys. lanta ta'alam syai'an minal hayah in kunta ta'taqidu bi annaka daiman ala haq. Kamu tidak akan pernah mengambil pelajaran kehidupan jika kamu terus-menerus merasa paling benar. Maka penyakit kita itu apa, Pak? Merasa paling benar. Itulah kenapa orang Jawa selalu mengatakan apa? Ojo rumongso bisa, tapi kudu bisa rumongso. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah tahu Tempe. diri goblok bulat. Tahu diri tahu bulat. Tahu diri ya, Bro. Sangel ini. Tapi ada banyak pelajaran dari tahu bulat. Tahu bulat kecil digoreng dadakan, harganya 500-an, Mbak. Mosok nak amu gede rasane enak modal gratisan. Ini sarkem bayar ya. Kayaknya sih ngomong kaya nih sarkem, pas nih sarkem tinggal KTP gitu. Bismillah. Sumpah sangit. Lanta ta'alam syai'an minal hayah. Kamu tidak akan mengambil pelajaran dari kehidupan. In kunta ta'taqidu bi annaka daiman ala haq. Kalau kamu terus merasa benar. Makanya ada bahasa tahu diri. Aku pernah bikin quote di Instagram. Apa bedanya tahu tempe dengan tahu diri? Tahu tempe makanan enak untuk hidup yang sehat. Sementara tahu diri cara sehat untuk hidup yang enak. Tahu tempe is good, tahu diri is better. Banyak orang makan tahu tempe, tapi banyak yang tidak tahu diri. Kita harus tahu diri. Orang takon apa bedanya tahu karo bokong? Ya beda. Tahu dibalik jadi tetap tahu. Bokong dibalik jadi Tempe. Bos. utaknya cepat tembus. Cerdas tembus. Anak gua, Bos. Kayak Inyong takoni anak Inyong. Apa bedanya rok karo pesawat? Ya beda. Pesawat tambah dhuwur tambah hilang. Rok tambah dhuwur tambah Ekor. Iya. Nah, maka kalau kemudian kita pengen mendapatkan hidayah itu jalannya masing-masing. Maka kaifiyah yang ditempuh oleh kiai mensiarkan agama itu juga caranya masing-masing. Makanya coba Anda lihat. Model kiai itu kan macam-macam dengan segala metodologinya. Tapi saya mohon maaf ya, please, jangan menganggap dukun itu sebagai kiai. Kiai itu kan jenisnya ada 5, Pak, sekarang. 1 kiai tutur, 2 kiai catur, 3 kiai sembur, 4 kiai nganggur, 5 kiai ngawur. Kiai tutur, siapa itu kiai tutur? Kiai sukanya memberikan nasihat, mauidhah hasanah, memberikan tausiah, memberikan pengajian tutur-tutur. Ini tugasnya kiai-kiai panggung kayak saya. Walaupun ibu-ibu ini mohon maaf, banyak yang seolah-olah jadi kiai panggung. Senengannya nuturi bojone tok. Kering. Sampai bojone micet dituturi. Perempuan. Hati-hati Pak dengan perempuan. Perempuan itu karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Saya itu selalu berhati-hati dengan perempuan. Karena hari ini terbukti. Sejarah membuktikan setiap kali ada masalah pasti awalnya dari perempuan.
Maka kenapa ada bahasa Nabi asyadul jihad jihadul hawa, jihad yang paling berat melawan hawa nafsu. Pertanyaannya kenapa kalau ada nafsu pasti ada hawa, kalau ada hawa pasti ada nafsu? Karena yang sering bikin nafsu dan emosi adalah hawa. Coba Pak lihat kejadian sejarah, semuanya perempuan Pak. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara hawa. Kemarin Kopda Muslimin tentara ada masalah gara-gara hawa. Ferdi Sambo ada masalah gara-gara hawa. Rita. Maka hati-hati. Jangan sampai kita terprovokasi dengan itu. Maka saya bilang, tolong ya, yang nggak tahu kasus, mendingan gak usah ikut komentar, gak usah terprovokasi dengan berita-berita uang. Pasrahkan semuanya sama polisi. Kasihan polisi hari ini. Polisi ditembak polisi, di rumah polisi, ditangkap polisi, diperiksa sama polisi. Saya mumet, yudasi polisi. Makanya Anda yang tidak tahu gak usah komentar. Percaya bahwa polisi masih presisi. Hari ini begitu banyak Pak berita uang. Contoh yang sering saya sampaikan gitu. Berita tentang orang naik motor pakai sandal jepit, Sendiri malah guyon. itu buang, bener nggak Dan? Betul. Itu hanya himbauan supaya kalau kita naik motor nggak pakai sandal jepit tapi pakai sepatu, karena kalau terjadi insiden bahaya. Lebih bahaya yang pakai sandal dibandingkan pakai sepatu. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik perempuan ibu-ibu pakai sandal jepit, kalau ditilang jikok sandalnya dikapuri cangkemnya polisi ini. Lalu wadon dilawan. Perempuan Pak kalau naik motor rating kanan belok kiri Pak. Kan perempuan nggak pernah salah. Undang-undangnya nomor 1 perempuan nggak pernah salah. Nomor 2 kalau salah lihat pasal 1 itu perempuan. Makanya perempuan selalu benar. Makanya saya nggak pernah mau berurusan dengan perempuan. Dan sekarang perempuan di Kebumen subhanallah banyak kalau bikin statusnya rohani, kelakuan roh halus. Coba, kalau kita ingin mendapat hidayah caranya bagaimana? Jangan menganggap diri kita paling benar. Makanya kiai itu punya metodologi masing-masing. Dengan cara saya, orang bilang begini Pak, Gus Miftah itu kayaknya dukun, penampilannya kayak begitu. Loh, Anda mengatakan saya dukun dari mana? Belangkon. Belangkon itu budaya. Anda mengatakan dari mana? Orang sekeren ini kamu bilang dukun. Bulus pesantren, rawan Gus Miftah, kiai ini ganteng, lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Ora nambah, ora masalah, sing penting disayang jamaah. Tambahannya nang buri. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Oh iya tekan ya. Codot. Satu kiai tutur. Nomor 2 kiai catur. Ini beda lagi Pak. Kiai catur tuh kiai mainannya politik. Diundang partai merah serbanya merah. Diundang partai hijau serbane hijau. Diundang partai kuning serbane kuning. Nganti malaikatnya mumet ndasi. Ini kiai model apa? Sing nomor 3 kiai sembur. Lah ini kiai sing rodok merdukun. Tapi saya seneng, gak masalah Mas. Toh kita juga butuh kiai yang sembur, bukan dukun dah, kiai sembur. Orang datang ke kiai minta diasma, itu boleh-boleh saja. Toh mohon maaf, tetap air yang didoakan itu pasti berbeda dengan air yang tidak didoakan. Ini ada model-model kiai seperti ini boleh. Kayak saya minum kopi, saya fatihah, saya doakan Allahumma ja'al hadzal ma' syifaan li kulli da'in innallaha ala kulli syai'in qadir, supaya jadi obat.
Kalau bapak pengen tahu khasiat Fatihah, tak kasih tahu Pak. Anda punya kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin Pak. Bening konmu. Konmu lah, Cok. Konku kayak stuck aja. Tapi kalau pengen ketemu malaikat, gampang. Bacakan Fatihah 100 kali tanpa bernafas. Nek ada ra keton. Langsung Pak, Israel gitu. Ini nyampe endek, Jo. Wis disumping pire. Ini nggak masalah, Kiai Sembur Banser pengen kebal kepada Kiai kameranya Sembur, lorot, pakai kula di asmah. Ya, Boleh. Jos, kayak gue, Jo. Tapi yang Kiai ya, Malah kayak jangan gitu. datang ke saya. Orang. Dulu ada Banser datang ke tempat saya pengen jalur Ribut-ribut, kebal. Pak Jos, Kiai, ribut. buat saya dibuat kebal. Yo. Gimana caranya? Mbok nguntal gotri. Saya bilang kalau nguntal gotri so jadi kebal, mbok sekalian diuntal sak pelek. Ya kan anggo tripod. Loh, kalau saya Pak, Anda mau jadi Kiai Sembur silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih kepada aliran yang realistis dan rasional. Saya tuh punya keyakinan mandi itu yang kepepet. Contoh, Nabi Musa iso gebuk segoro jadi dalan. Kiai dalam keadaan kepepet. Waduh, Beb. Gara-gara dikejar sama Fir'aun, ketemu lautan. Pilihannya kan cuma dua Pak. Bablas kecemplung lautan, kembali dimakan sama Kameranya hampir Fir'aun. jos banget. Maka kemudian Allah memberikan solusi last minute. Makanya jangan kaget kalau Anda Kalau punya kameranya hampir masalah, kayak biasanya konsep solusinya di detik-detik akhir. Betul. Cetek. Sudah cah kuliah, ngerjain tugas. Gak rampung-rampung, begitu malam terakhir rampung. Makanya iklan. ada istilah SKS, sistem kebut semalam. Walah. Solusi itu pasti last minute. Mandiku yang kepepet. Akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada Musa. Musa, gebuk lautan dengan tongkatmu maka akan jadi jalan. Digebuk sama Musa. Kaget, Gus. Kaget, Gus. Aduh. Jadi jalan. Saya mau tanya Pak, kejadian Musa gebuk sungai, gebuk lautan jadi jalan, itu terjadi sekali atau berulang kali? Sekali. Artinya apa yang pengen saya sampaikan? Yang namanya mukjizat, karomah, maunah itu tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa ditampak-tampakkan. Itu datangnya ketika kepepet. Orang gue itu pakai tenaga dalam apa ke PC? Loh, yang namanya karomah itu keluar ketika kepepet. Contoh, Nabi Muhammad ada mukjizat, jarinya mengeluarkan air. Itu dalam keadaan kepepet karena sahabat teman-temannya Nabi kehausan nggak ada air, maka jarinya Nabi keluar air. Orang kok saya gaya Pak, burinya anak galon, renyo cangkeme. Ya bisa. Saya dulu pernah Mas dibacoi orang, saya pikir saya mati. Kejadian tahun 2004, 2003. Tak pikir saya mati. Saya habis wudhu dibacoi orang. Ternyata saya nggak mati. Padahal apa? Saya nggak pernah belajar ilmu kekebalan sama sekali. Kenapa saya selamat? Karena Allah belum menghendaki saya mati. Sama halnya santri saya yang paling keren, Maung Hercules. Dia punya anak buah di Jakarta 1 juta orang. Tiap malam dulu di Tanah Abang dibacok sampai tangannya tinggal satu, yang satu mohon maaf tangan palsu. Matanya tinggal satu. Karena apa? Mata yang kanan ditembak dari jarak 1 meter. Nggak mati. Saya tanya, mau kamu ditembak nggak mati? Enggak, cuman matanya pecah. Tapi nggak mati. Artinya apa? Bagi saya pertolongan Allah itu nggak bisa diuji cobakan. Itu datangnya pasti dadakan kayak tahu bulat. Balik Ya mana? sekarang mohon maaf, buayane narik jimat. Bos. Itu Tony Boster, wakon muni dobose tante. Demi Allah, orang-orang yang berperilaku seperti itu nggak akan lebih kondang daripada orang-orang yang mengajarkan kebenaran. Betul? Betul. Kayak ngono kowe percaya. Kalau Allah menghendaki Mas, mandilah kepepet. Tak kasih contoh ini Pak. Ini juara saya ceritakan. Tak kasih contoh, tapi harus degan dulu. Wih. Haus. Kerambil, Gus, kerambil. Apa? Kerambil. Kok ini ngomong kiai nya? Kiai ini ngatur-ngatur dia.
Bismillah dulu Gus. Gosok temen cangkeme ya. Hati-hati mulai reso ngaceng ya. Nong kiai ngombe bismillah diajari. Berisiko Pak. Saya itu kan yang berbeda dengan yang lain. Karena saya punya prinsip kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau Anda pengen jadi barang mahal, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Berarti Gus Miftah kiai lonte. Kiai jarang, kiai lonte. Cangkem. Kiai lonte, kiai jarang. Barang yang menawi jarang berarti langka. Yang langka berarti antik. Yang antik regane larang. Berarti Gus Miftah regane larang apa murah baik nyang. Siapa yang ini? Ketua panitia nih. Di ketua panitia nih. Iya. Sing di ketua panitia nih. Arane siapa? Ketua panitia ini siapa? Samsudin. Ini ketua panitia. Oh bukan. Fotonya aja gede-gede. Kecil kayak inyong. Karena penelitian di rumah sakit. Wong lanang dia sing wetenge gede manuknya cilik. Oh Pak Lurah ya? Wah lurah manuknya cilik kebri. Apa? Dipotong murah, dipotong mahal. Pak Lurah. Saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong jangan dikubur sebelum mati ya. Nah, nggak ada masalah Anda menjadi kiai sembur itu nggak apa-apa. Nah, saya meyakini mandi kepepet Pak. Saya dulu Pak Nyuwun Sewu. Saya ada tamu. Sekitar tahun 2012 awal-awal pondok itu jadi berdiri. Insya Allah bulan depan ulang tahun pondok 16, 17, 18. Tanggal 16-nya konser Denny Caknan sama Happy Asmara. Terus tanggal 18-nya pengajian umum. Saya akan bagi-bagi dompres umroh di 8. Pada di lurah bulu pesantren. Di lurah bulu pesantren. Bulu. Iya Pak Lurah. Cie. Bukan oh sama itu gue urun apa ora ya? Langsung dapati batin dia ini asu. Apa-apa Pak Camat ya. Kita doakan Pak Camat masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Sebenarnya kebenak ya. Nah, mudah-mudahan Pak Camat jadi sejak Kabupaten Belambangan. Dulu saya ada tamu Pak di pondok. Nunggu seminggu kata istri saya di pondok itu. Setelah ketemu saya tanya, kamu ngapain ke sini? Saya galau Gus, kenapa calon istri saya meninggal? Terus kamu kesini mau ngapain? Saya minta doa dari Gus Miftah supaya calon istri saya kembali. Keprimen carane? Saya tanya, kamu bisa ngaji nggak? Nggak bisa. Kalau bisa ngaji, saya suruh baca surat Yusuf. Makanya Gus Miftah punya quote kan? Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Mata. Kamu malah galau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Ya. Aku Real Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married, kok kamu masih berkelana? Ya. Rai-rai jomblo. Yang jomblo saya doakan pulang langsung menikah, amin. Janda anak 15.
Lah ini seminggu Pak, nunggu di pondok. Akhirnya apa Pak? Minta doa. Lah kamu bisanya apa? Oh saya nggak bisa doa Gus. Kamu Islam? Kayaknya KTP saya Islam. Dia nggak bisa ngaji sama sekali. Akhirnya apa? Dia saya kasih doa ngawur, saya kasih doanya. Udah kamu baca ini. Tak tuliskan Latin, kamu baca. Apa doa yang saya kasih kepada dia? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan dia nggak tahu. Oh nggak bisa ngaji. Bacanya kapan Gus? Kapanpun kamu baca, yang penting kamu yakin. Akhirnya bener Pak. Dia nggak pernah sholat, saya ajak sholat pertama kali. Begitu selesai sholat, akhirnya diangkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pokoknya kamu baca yang mantap. 3 bulan kemudian Pak, orang ini datang lagi ke pondok. Saya kaget, waduh jangan-jangan ngerti ya. Ternyata apa? Dia datang dengan istrinya yang dulu minggat. Datang ke tempat saya bawa oleh-oleh banyak. Dia bilang apa? Gus, matur nuwun ya. Doa yang dulu Gus Miftah kasih mustajab. Pacar saya balik tak rabi gara-gara doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Saya ajak makan, saya tanya, kamu tahu nggak itu doa apa? Emang doa apa Gus? Doa ngising. Tapi ternyata apa Pak? Mandi. Berarti doa itu mandi, bukan atas apa yang kamu baca, tetapi yakin apa enggak. Doa kita yang selama ini kita baca banyak, tapi kenapa nggak mustajab? Karena barangkali kita kurang yakin. Makanya kalau baca doa harus yakin. Gitu bro, yakin dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena doamu itu akan dikabulkan satu ketika kamu yakin. Nomor 2, Allah akan mengabulkan doamu bukan di saat kamu mau, tapi di saat kamu siap. Banyak orang mau tapi nggak siap. Ya Allah saya mau menikah, tapi nggak siap. Modalnya memanuk toh, maka Allah belum kasih. Siapkan dulu, baru Allah akan kasih. Contoh Pak, ini fakta ya Pak ya. Saya dulu tahun 2015 masih gemuk Kak, berat badan saya 108 kilo. Tahun 2016 saya mulai mengambil pola makan. Karena saya meyakini orang sakit itu gara-gara 4 hal. Pola makan, pola pikir, pola hidup, dan yang keempat kebanyakan pola. Bener ya? Separuh jalan. Akhirnya apa? Saya tata kembali. Mulai tahun 2015 akhir, saya menata pola makan. Bagaimana caranya? Saya puasa Daud sampai hari ini. 1 hari makan, sehari puasa. Termasuk bulan Ramadan, saya juga Daud. Alhamdulillah Pak, saya nggak makan nasi, saya ngurangi gula. Kalau saya minum kopi mesti kopi pahit, saya minum manis hanya degan. Dari tahun 2016, 2017 saya mulai kurus. Berat badan saya dari 108 kilo turun dari 70 kilo. 2018 Allah bikin saya viral. Artinya apa? Coba bayangkan nggak? Kalau seandainya pas saya viral, saya masih gemuk. Kenapa? Selebeu. Cara Allah, saya dibagusi dulu akhlaknya. Keikhlasan saya ngaji di klub malam ditambahi, body saya diperbaiki, begitu semuanya baik, baru kemudian Allah angkat derajatnya. Artinya apa? Di saat saya siap, bukan di saat saya mau. Makanya hari ini kamu evaluasi, nah, kalau kamu berdoa sama Allah, kenapa belum dikabulkan? Mungkin kamu nggak siap, walaupun kamu mau. Karena faktanya banyak orang mau tapi tidak siap. Saya kasih contoh, gelas. Kalau gelasnya ini bersih, siap, maka begitu ada degan, kopi, air putih bisa masuk Pak. Kenapa? Karena gelasnya bersih. Tapi walaupun di sekelilingnya ada degan, kopi, air putih, gelasnya kotor, gelasnya nggak akan dimasuki. Kenapa? Karena nggak siap. Kalau tak dipaksakan dimasuki kopi, nggak akan yang mau minum. Kenapa? Karena gelasnya kotor. Sama Pak. Kita mungkin selama ini doa kita belum dikabulkan karena kita masih terlalu kotor. Bukan kotor fisiknya, tapi hatinya. Maka orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu siapa? Orang-orang yang tidak pernah mempunyai kebencian di dalam hatinya. Maka bojo kula iki gumun, Mbah,
Abah itu kalau dibully, dicaci, dimaki, kenapa nggak pernah sakit hati? Anda tahu, setiap malam 4 hal yang saya doakan. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Ini mau saya sampaikan. Pamer. Opot. Apa mas? Ketinggalan, ya tak gue mani. Pengajian amplopnya tipis, kehilangan cincin. Oh Pak, sampai Pak Camat. Nggak mungkin. Camatnya Kismin. Apa? Jamek. Saya tuh dikritik Gus Miftah tuh kalau berpenampilan barang-barang mahal. Loh, beda Mas. Inyong kalau ngaji di Jakarta kancane artis. Saya punya prinsip begini Pak, tapi nggak perlu dicontoh ya. Kalau gara-gara atribut yang kamu gunakan, orang menggunakan dakwah dan Islammu, maka menggunakan atribut yang pantas hukumnya wajib. Saya kalau ngaji di Jakarta Mas, teman-teman artis itu, kalau saya tidak bisa mengimbangi mereka Pak, mereka nggak akan pernah mendengarkan saya. Makanya daripada dakwah saya tidak didengarkan, saya harus coba berpenampilan parlementer. Coba jamaah saya, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Lesti Kejora, Nagita Slavina, Aurel, yang terbaru idolanya orang Kebumen, Lucinta Luna. Wahyu Pak, kamu begitu meluk ada busine. Dia apa ya itu? Bukan ganjil ya? Makanya saya bilang, kalau laki-laki mati almarhum, perempuan mati almarhumah, Lucinta Luna mati aluminium. 4 hal yang setiap malam saya doakan. Alhamdulillah saya diciptakan oleh Allah, Pak, hati saya nggak pernah sakit hati. Maka saya mau dibully, dibenci, dicaci, no way, nggak ada masalah. 4 hal. Kalau Anda bisa melakukan ini, Anda luar biasa. Yang pertama, setiap mau tidur tangan saya angkat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku hari ini. Biasa orang berdoa untuk dirinya sendiri. Yang kedua, saya berdoa, ya Allah ampuni dosa bapak ibuku. Biasa. Yang ketiga, saya berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa semua orang yang mencintaiku. Biasa. Yang keempat, saya berdoa, ya Allah ya Rabb ampuni dosa semua orang yang membenciku. Setiap malam, Al-Fatihah. Saya berpikir begini, kalau Anda mencintai saya mencintai Anda. Saya mendoakan Anda mendoakan saya, biasa sama-sama senang. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita mendoakan orang yang membenci kita. Itu baru luar biasa. Kita traktir kepada orang yang suka traktir kita biasa, Pak. Tapi yang luar biasa adalah traktir kepada orang yang tidak pernah traktir kita. Anda memberi kepada orang yang suka memberi Anda, itu biasa, Pak. Yang luar biasa itu siapa? Anda memberi kepada orang yang tidak pernah memberi Anda. Makanya Iwan Sewu, coba kita evaluasi. Apakah Anda termasuk orang yang mau atau orang yang siap? Kalau sini jelas termasuk orang yang apa? Orang yang mesum. Jono ke sang kembang. Ya, biar semangat. Kita mulai dengan selawatan yuk. Yuk. Mana musiknya? Keren. Padahal harus bayaran. Ayo kita lagu apa? Satu. Ya. Wow. Joko Tingkir. Kok sanggon Joko Tingkir ya? Joko Tingkir ngombe dawa, ra tau dikir endase ngomong. Semarang kaline budak sing disayang matane beda. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep nyekel kopling kleru reting ra iso nyanding mergo kalah glowing. Sakit ya? Jomblo-jomblo kan sakit. Lurai kene ndi lurai kene? Kok lurai rana langka? Lurai kene ndi? Minggat. Mana dia rata tanggung jawab. Orang dibayar lurai minggat terus pengajian bubar. Kalau ibu beda ya. Buah belimbing, buah pisang,
wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Gua belimbing di atas ketek, wajahnya glowing, tukain lah. Ya, lampunya semuanya dihidupkan. Kita nyanyi Joko Tingkir Padi Selawat. Semuanya lampu dihidupkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Flashnya dihidupkan, lampunya dimatikan. Kalau nggak bisa dimatikan, lurahnya dimatikan ya. Yang bawa HP diangkat. Aku pengen mau ngurus pesantren. Semuanya bersinar. Lampunya bisa dimatikan nggak Pak? Yo, paten di sini. Kok aja ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya HP diangkat. Tolong panitia lampunya dimatikan. Saya pengen berselawat dengan sama. Saya gua HP mau peluru ya. Langka. Diangkat. HP-nya diangkat. Yang enggak punya HP cangkemnya merenges ya. Ya. Terus maturit manis. Nah. Semuanya diangkat. Biar sahdu. Shallu ala Nabi Muhammad. Buat tinggi, dari selawat. Sana mana Pak sana? Sana Rana. Utara. Pikirinnya kidul sana ya. Itu laut. Nanti HP-nya digerakkan ke ngalor dulu ya sana. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Musiknya menyesuaikan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah.
sing nemu sing ning kuburan ane loro anak bojo ora tau donga anak bojo ora tau donga salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ini soalnya saya modal keprimen ya. Lanjut, Gus. Goblok itu Kang Sony ya. Oh ya, iki. Bener gila. Ini kalau ngomong hidup, tadi nyanyi mati. Oh, santet ya. Makanya tukang son biye makan ngaji nguyuh cewek. Apanya? Sepesan maning. Apa? Ya. Bocah cilik diwulang ngaji. Sesuk gede dadi kiai. Urip pisan aja molanan. Ayo sregep derek pengajian. Ayo sregep derek pengajian. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Saya itu kalau ngaji sensitif banget soalnya Pak dengan son. Kita doakan tukang sonnya jadi tukang son yang paling besar. Amin. RT. Ini aku enak ya. Sing penting damai ya. Coba mumpung lampunya masih mati semuanya diangkat. Saya pengen menyanyikan lagu syukur untuk Indonesia. Semuanya diangkat. Tunjukkan merah putihmu, tunjukkan nasionalismemu untuk Indonesia. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Enggak usah digerakkan, gini saja. Tapi saya pengen nyanyi lagu syukur. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ulang bareng-bareng supaya semangat sekarang digerakkan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi yang lebih khusus untuk Indonesia. Dan yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia
Apa ya namanya pesu ya? Lurah ini enggak. Baik. Sampai jam berapa kayak pengajiannya? Subuh. Oke, pengajian sampai subuh dengan menonton YouTube masing-masing. Kayak penyanyi dangdut baik bisa apa? Ya, namanya gini lagi tuh. Yang tak kasih jeruknya. 10 menit. Ora ra iso. Karena Nek ora ngedit masuk jam. ini Mbak, ini ada Siapa, anggur, Cok? ada apel, ada bilang apel. Ngapa dindekna? Anggur, inilah Hah? salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih pilih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Ini sih jalan kia kan. No, codot-codot kae. Codot. Apa Sing duwe. No. Allah, pisang. Dibagi. Nangkapnya pinter makan copet ya. berapa detik kok maning asem. Apanya? Sing seneng degak, sing seneng pisang arane kunyuk. Berarti kayak kunyuk. Tapi gak apa-apa Om, pecinya N. Yang pecinya NO, saya doakan masuk surga. Amin. Pecine. Kira badan jagong asem ya rapat. Untuk turun, belok jauh. Jagong bro. Ini tongkat nggak mungkin saya kasih siapa-siapa karena ini warisan dari almarhum Ki Entus Susmono. Nah, dulu sebulan sebelum beliau meninggal saya sakit. Karena saya sakit saya dikasih tongkat. Lah, lucu ngersake. Sing diwenehi tongkat saya sing mati. Nah, kenapa ini saya pakai? Tujuannya satu, Pak. Kalau pengajian saya ada pahalanya, biar Ki Entus dapat jariahnya. Makanya kalau Pak Camat pengen dapat jariah dari saya ya ngasih apa gitu aja. Ada ngadep yang melu. Ngasih apa? Wong pengajian kene ora urung. Arab jago. Santet meseng lo ya. Jadi mohon maaf. Anda akan tidak akan dapat apa-apa kalau Anda merasa paling benar. Makanya apa? Makanya harus mengenalkan diri. Memulainya dari awal. Betul. Bukan 5 tambah 5 sama dengan berapa. Tapi yang benar adalah 10 itu berapa tambah berapa. Maka orang itu mengawali hidupnya untuk beragama beda-beda. Kalau Anak krepek. dari nol, anak kiai apik terus. 53 menit, Cok. Nah. 7 menit. Bahkan ada loh, wali itu yang diangkat dari Bromo Cora itu juga ada. 7 menit, Cok. Ada. Yang mantan preman kemudian jadi wali banyak. Contohnya Kanjeng Sunan Kalijogo preman gaweane maling. Tapi malingnya Sunan Kalijogo keren. Ada. Maling uangnya orang kaya diberikan orang miskin. Wis meneng, Cok, Di bunda Betawi Cok. muncul istilah si pitung. Film ada Robin Hood, itu karakternya sama. Tapi kalau kemudian Allah mengendaki jadi wali. Makanya apa? Mohon maaf, saya nggak pernah membeda-bedakan medan dakwah. Loh banyak Pak, tahu-tahu dulu ada mantan PSK yang ikut ngaji saya, sekarang di rumahnya sudah ngurusi madrasah dunia, mulang ngaji. Makanya kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang merasa sok suci, Allah katakan apa dalam Al-Quran? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Jangan merasa sok suci. Allah yang paling tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Tapi sebaliknya nak, ini momentum hijrah ya. Saya ngajak Anda untuk introspeksi diri. Wal tandur nafsum ma qaddamat libat. Apa kata Allah bagi orang yang banyak dosa? Allah mengatakan dengan begitu indah dalam Al-Quran, menyayangi para pendosa. Maka saya bilang, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi ampunan dan maghfirah Allah lebih luas dibandingkan lautan. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba
jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Coba Allah itu memanggil maksiat, ahli maksiat, tidak dengan mengatakan wahai engkau ahli maksiat. Enggak, Pak. Orangnya Allah tidak memanggil orang yang banyak dosa dengan mengatakan apa? Wahai engkau para pendosa. Enggak. Maka demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah memanggil mbak-mbak lokalisasi dengan sebutan PSK di hadapan mereka. Saya nggak pernah memanggil mereka lonte. Bahasa saya apa? Mbak-mbak yang saya hormati. Nggak mungkin saya pengajian para lonte rahimahumullah. Pak Dandin. Oh, Pak Dandin. Saya baru Jumat kemarin dan diminta khutbah tentang persatuan, tentang kebangsaan di Mabes Angkatan Darat. Pas hari ulang tahun saya bareng dengan Pak Wakasat, Pak Agus tanggal 5. Masa ulang tahun ini jorano kue, kere, gitu. Salah kabeh kayaknya. Katanya ngefan, nggak tahu hari ulang tahunku, kamu apaan sih? Pasti kamu murid Samsudin ya. Orang yang banyak dosa, Allah tidak memanggilnya dengan wahai engkau para pendosa. Inilah ayat yang saya jadikan dasar, Pak. Kenapa saya ngopeni ahli maksiat para pendosa? Ada satu lagi, Pak. Gus Miftah, kenapa sih seneng ngopeni wong mabuk? Anda tahu sahabatnya Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman itu sahabatnya Nabi yang paling lucu, senengannya mendem. Tapi hebatnya dia, kalau dia minum di hadapan kanjeng Nabi supaya langsung dihukum. Dan para sahabat lain melaknat Nuaiman. Apa kata Nabi kepada para sahabat? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Nuaiman itu hatinya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Itulah saya selalu mengatakan apa? Mbak, kalau saya dilokalisasi, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Lah, ini orang yang benci dengan saya bilang apa? Miftah ngawur, gak apa-apa bermaksiat, yang penting hatinya tidak. Maksudnya tidak seperti itu. Saya cuma pengen bilang, hati yang selamat itu adalah hati yang di dalamnya ada Allah. Ilaman atau Allah biqalbin salim. Lah, qalbin salim itu sinten? Orang yang di dalam hatinya ada Allah. Maka saya bilang, Batu Akik pameran di Taman Mini Indonesia Indah, Pak. Di dalamnya ada kalimat Allah, itu terlelang terjual 7 miliar. Anda bayangkan, benda mati yang di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 7 miliar. Bayangkan nak, kalau di dalam hatimu ada Allah, berapa nilainya? Tak terhingga. Maka saya bilang, sak dablek ke awakmu, ojo nganti kelangan pangeranmu. Saya kalau ketemu ahli maksiat, saya bilang, mabukmu bukan urusanku, maksiatmu bukan urusanku, dablekmu bukan urusanku, tetapi aku punya kepentingan untuk mengingatkanmu jangan sampai kehilangan Tuhanmu. Saya ngaji terakhir di Sarkem, mbak-mbak bilang begini, Gus mohon izin, apa Dok? Saya malu kalau habis maksiat saya sholat. Saya bilang, justru kalau kamu selesai maksiat harus sholat. Jangan berhenti sholat kalau kamu masih doyan maksiat. Tetaplah sholat walaupun kamu maksiat. Betul. Oke, kita ahli maksiat. Oh sama. Oh kamu jangan alumni Sarkem ya. Kita ini penggemar kroto ini. Kan saya bilang londe itu pekerjaannya dodol kroto. Apa kayak kroto pakan? Manusia pak manomu. Makanya nanti ibu-ibu lah, itu ibu-ibu mau pulang itu jelas mau manasi kroto. Kalau bujuni langsung takoni, Papa malam ini makan kroto? Nanti Pak Dandem juga begitu, dan pulang ketemu istri langsung bilang kroto. Malam Jumat. Kalau saya beda, masuk kamar ya saya nyanyi. Tol jaina orang nutol ora penak. Nutol rasa penak sing ditutul dangan-dangan. Mata nih.
memanggil ahli maksiat yang banyak dosa dengan mengatakan, ya ibadi, hai hamba-hambaku. Allah ingin memberikan semangat kepada para pendosa, kamu jangan berputus asa. Saya dulu punya teman, artis lawas, namanya Gito Rolis. Ada yang ingat Pak? Gito Rolis. Ini artis, semua maksiat pernah dia lakukan. Begitu dia bertobat, dia punya cita-cita. Apa cita-citanya? Pengen mati hari Jumat dalam keadaan dakwah. Saya tanya, bro, kenapa kamu pengen mati hari Jumat? Sederhana saja Gus, kalau saya mati hari Jumat, yang mensolatkan jenazah saya banyak, karena minimal saya disolatkan di masjid. Ternyata apa? Benar, an-nasu yamutuna ala ma'asu, bahwa pengajian bakal lampunya mati. Ya maklum anggarannya pas-pasan. La yamutu wa la yahya. Orang mutu terkentekan biaya. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan dirinya. Di akhir hidupnya, Gito Rolis itu menghabiskan waktunya untuk dakwah, dan ternyata Allah mengabulkan doanya, padahal dia ahli maksiat. Gito Rolis meninggal pas kultum subuh, pas hari Jumat. Saya ditanya sama istri saya, Abah itu apa nggak capek kalau tiap hari ngaji? Saya bilang sama istri saya, yang istri saya cantik, maka saya panggil dia yang. Istri saya manggil saya say. Saya kon rojim. Loh kan rencana saya tahi. Kenapa? Saya ditanya sama istri saya, kenapa Abah kok tiap hari ngaji? Loh Pak, ya mohon maaf lah. Kalau saya hanya mikir diri sendiri, mikir anak-anak santri, saya nggak perlu belusukan kemana-kemari Pak. Saya mau diangkat jadi komisaris BUMN, saya tolak Pak. Loh kalau saya mau enaknya saja, saya ngaji di teman-teman artis, pejabat, nggak usah ngurusin jamaah, selesai. Tapi saya punya tanggung jawab moral. Makanya saya bilang, saya datang kepada kalian itu atas nama cinta tak kandani. Kalau nggak cinta abot, bro, abot. Loh, gimana kan? Loh beneran, saya ngaji kemarin tanggal 10 Juni di depan Pak Jokowi, 8 menit dikasih waktu pas pampres, ngaji 8 menit ditangani 150 juta. Neng setro jenang. Ngaji saja hitungannya ora jelas. Mau tak yang protes. Wis kopine kurang kental. Pertanyaannya begini, dan kenapa saya belusukan? Kecintaan saya pada bangsa ini. Pak Jokowi minta sama saya, Gus, kajian kebangsaan di mana-mana, tumbuhkan rasa semangat masyarakat untuk Indonesia, cintai bangsanya, jangan sampai terprovokasi, diadu domba, nggak mau rukun, nggak mau akur. Saya sampai Sulawesi Tenggara, dibohongi sama panitia, udah naik